Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kami akan mereview ulang salah satu keris pusaka yang dalam 3 bulan lebih kami biarkan, kami tidak niati ya. Saya ingin tahu kondisi kinatanya. Kebetulan di daerah kami musim hujan, kemudian berganti sekarang musim kemarau, tapi perbedaan suhu antara siang dan malam itu perbedaannya tinggi. Jadi kalau malam itu dingin, kemudian tempat keris, itu di lemari keris kami itu kondisinya lembab. Saya ingin tahu kualitas kinatanya bagus apa enggak, sehingga kami biarkan, dan pada malam ini kami buka dari warangkanya. Jadi pemirsa bisa melihat nanti kualitas kinatanya seperti apa kalau dibiarkan 3 bulan tanpa dilihat, apakah masih tetap tidak ada faktor lingkungan yang mempengaruhi. Karena ada beberapa keris berkinata kalau dibiarkan dalam kondisi lembab itu timbul bercak-bercak ya, kehijauan atau kebiru-biruan pada kinatanya. Oleh sebab itu saya sering melakukan semacam percobaan lah pada keris koleksi saya, terutama pada yang berkinata. Walaupun sudah tentunya di samping hal tersebut juga dilakukan pengetesan. Posisi video ini saya awali dari posisi gandek bagian depan yang berisi ornamen naga ya, berkinata emas dengan perbesaran 3,09 kali dari posisi semula. Pemirsa bisa mengamati detail kinatanya mulai dari kepala naga, badan naga, kemudian juga kinata pada gonjo, bentuk ganjanya, bentuk gerenengnya, kemudian ricikan yang lain yaitu adanya keruingan, sebenarnya serawean juga ada di situ. Kemudian di pangkal sor-soran ini terdapat ornamen kijang yang lagi seperti apa ya, kijang yang bersimpuh di bumi itu. Kemudian tikel alis. Nah ini bisa kelihatan jelas bahwa ada serawean ke atas nyambung ke keruingan di kanan kiri badan naga sepanjang odo-odo bilah pusaka ini. Ini nampak jelas bahwa kondisi pusaka ini dalam kondisi kering. Jadi pemirsa bisa mengamati bentuk pamornya ya pada kanan kiri dari kinatah badan ular. Bisa kelihatan bahwa sepanjang bilah terdapat pamor sampai ke ujung. Nah ini di pucuk, ini ekor dari naganya kelihatan, kemudian ke atas tetap full pamor. Pemirsa bisa melihat bentuk pamornya. Kemudian ini sisi separuhnya. Dengan perbesaran 3,09 kali. Ini sebenarnya sudah cukup untuk mengetahui bagaimana kondisi bilah dari keris berdapur Nogososro Luk 13 ya, kinatah Kamarogan ini. Pamornya juga pemirsa bisa melihat.
Panjang bilah pusaka ini 37 cm. Kemudian relatif utuh ya kinatah emasnya. Sisi-sisinya juga pada badan naganya. Nah, ini kepala naganya pada sisi yang kedua. Kemudian di sorsoran ornamen kinatanya beda dengan yang tadi. Kalau tadi adalah kijang yang lagi tidur ya, atau kalau kata orang Madura keteng ya. Tapi di sini adalah seperti kumpulan bunga ya, daun-daun. Ornamen kinatanya pada bagian ganja, pemirsa bisa mengamati. Bentuk mulut naganya juga, kemudian ornamen ukiran pada bagian gande, bagian depan. Ini kalau disudut dari depan. Kita coba lihat nanti bagaimana kinata di bagian genjo bagian bawah bagian depan ya. Jadi ganjonya sabit rontal, kemudian pada bagian depan terdapat ukiran seperti ini. Kalau kita perhatikan gajah ya. Jadi ukiran gajah. Ini kelihatan jelas ukiran gajahnya. Kita lihat sisi yang belakang. Ukiran apa yang di sini? Nah, ternyata ukiran dari singa ya. Jadi kalau kita gabung berarti di bawah ganja terdapat ukiran gajah singa. Yang tentunya pemirsa pencinta Tosan Aji, bahwa kedua simbol binatang itu menunjukkan tahun. Ya, tahun peristiwa penting pada zaman era Mataram di bawah kepemimpinan Sultan Agung. Tidak perlu saya jelaskan lagi di sini karena banyak YouTuber pencinta Tosan Aji sudah mereview tahun tersebut. Sekian saja dulu review keris pusaka koleksi kami ini. Semoga para pencinta Tosan Aji dimanapun berada atau yang baru belajar sehat semua.